Pernah nggak sih mikir, aduh, andai aja belajar perkalian itu nggak ngebosenin? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah metode revolusioner yang bikin perkalian jadi ya sesuai namanya, gampang, asyik, dan menyenangkan. Kayaknya sebagian besar dari kita pernah ngalamin ya perjuangan menghafal tabel perkalian. Susah bikin frustrasi. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara belajar yang jauh lebih masuk akal? Nah, inilah dia metode gasing. Dan ini bukan sekadar trik sulap matematika ya. Ini itu sebuah sistem, sebuah pendekatan yang dirancang buat membangun kepercayaan diri dan pemahaman. Jadi bukan cuma hafal mati. Dan syaratnya apa? Cuma satu, bisa penjumlahan dasar. Udah, itu aja. Gampang banget kan? Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Kita mulai dari kenapa perkalian itu terasa sulit, terus kita bedah inti dari metode gasing, lanjut ke trik-triknya, sampai akhirnya kita bisa ngitung cepat di luar kepala. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, pertama-tama kita hadapi dulu nih masalah paling dasarnya. Sebenarnya simbol kali atau X itu artinya apa sih? Buat anak-anak, ini kan seringkali cuma simbol aneh yang nggak ada artinya. Nah, metode gasing ini pinter banget. Dia mulai dengan mengubah simbol yang abstrak ini jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang gampang dibayangin. Sekarang kita masuk ke inti dari metode gasing. Dan siap-siap kaget ya, karena idenya ini sederhana banget tapi jenius. Jadi, gasing ini mengubah perkalian jadi konsep yang kita udah kenal. Penjumlahan berulang. Pakai analogi kotak yang gampang banget. Misalnya, 2 kali 3. Itu artinya, bayangin ada 2 kotak dan di setiap kotak isinya ada 3. Jadi kita tinggal jumlahin aja isinya. 3 ditambah 3. Hasilnya 6. Konsep kayak gini tuh langsung bikin klik di otak. Nah, begitu fondasinya udah kuat, disinilah keseruannya dimulai. Kita bisa langsung bablas ngerjain perkalian-perkalian yang paling gampang, cuma dengan nyari polanya. Ini penting banget buat ngebangun rasa percaya diri dari awal. Metode gasing ini ngajak anak-anak buat jadi detektif, buat nemuin polanya sendiri. Coba bayangin pas mereka sadar, oh perkalian 10 itu cuma nambahin 0 di belakang. Atau perkalian 2 itu kan cuma ngejumlahin angka yang sama. Wah, itu rasa percaya dirinya langsung naik drastis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bagian yang paling seru. Kita bakal pakai trik-trik cerdas yang rasanya tuh kayak lagi ngebongkar rahasia-rahasia tersembunyi di dalam matematika. Contohnya perkalian 9. Ini ada trik 2 langkah yang keren banget. Misalnya 4 kali 9, langkah pertama buat angka puluhannya. Gampang aja, angka 4-nya kita kurangin 1, jadi 3. Terus langkah kedua, buat angka satuannya, ingat aja total kedua digitnya itu harus 9. Tadi kan kita udah dapat 3 nih, berarti 3 ditambah berapa biar jadi 9? Yap, benar, 6. Jadi jawabannya 36. Gampang kan? Dan pola ini berlaku buat semua perkalian 9. Gak perlu ngapalin sama sekali. Lanjut, perkalian 5. Kita pakai jari-jari kita. Coba yuk, misalnya 7 kali 5. Angkat 7 jari kalian. Sekarang kita pasang-pasangin jarinya. Dapat berapa pasang? 3 pasang kan? Nah, sisa 1 jari. Setiap pasang ini nilainya 10. Jadi 3 pasang itu 30. Terus yang sisa 1 jari tadi nilainya 5. Tinggal ditambahin deh 30 tambah 5, 35. Super visual dan cepet banget. Oke, dari yang gampang-gampang, sekarang kita naik level. Kita lihat gimana metode ini bisa ngebantu kita naklukin angka-angka yang biasanya jadi momok buat para siswa. Nah, ini nih trik yang menurut saya paling jenius. Trik jari pasangan 10. Ini buat angka-angka yang lebih besar, contohnya 7 kali 7. Caranya gini, pasangan angka 7 biar jadi 10 itu kan 3, oke? Jadi di masing-masing tangan kita berdirikan 3 jari. Nah, buat angka puluhan kita hitung jari yang tertekuk. Ada 2 di kiri, 2 di kanan. Dijumlahin jadi 4, itu artinya 40. Terus buat satuannya kita kalikan jari yang berdiri tadi. 3 dikali 3 hasilnya 9. Tinggal gabungin deh, 40 ditambah 9, 49. Keren banget kan? Oke, trik jari udah, pola angka udah. Terus gimana dong sama sisa perkalian 3 dan 4 yang kadang suka nyangkut di kepala? Nah, disinilah gasing jadi makin kreatif. Solusinya, pakai musik. Jadi beberapa perkalian terakhir yang susah dihafal itu dijadiin lagu. Pakai nada-nada yang udah kita kenal. Dan ini adalah puncaknya. Poin paling penting dari semua ini.
Setelah kita pakai semua pola, semua trik jari, bahkan lagu, kalian tahu nggak dari seluruh tabel perkalian 1-10, yang benar-benar perlu kita kuasai itu sisanya cuma 3 perkalian aja. Cuma 3 loh. Dan 3 monster terakhir ini, 6 kali 7, 6 kali 8, dan 7 kali 8, itu bahkan nggak perlu dihafal mati. Kenapa? Karena ketiganya bisa kita taklukkan pakai trik yang sama persis kayak tadi. Trik jari pasangan 10 yang baru aja kita pelajarin. Luar biasa kan? Oke, sekarang fondasinya udah super kuat nih. Mari kita lihat gimana semua ini bisa kita pakai buat ngitung angka yang lebih besar dan lebih rumit langsung di kepala kita. Contoh ya, kita mau hitung 4 dikali 26. Di kepala aja, nggak usah pakai kertas. Caranya, kita pecah. Pertama, fokus ke puluhannya. 4 dikali 2. Dapat 8 kan? Ini artinya 80. Simpen. Terus kita urus satuannya. 4 dikali 6, hasilnya 24. Nah, sekarang tinggal kita gabungin di otak kita. 80 ditambah 24. Hasilnya 104. Jadi intinya apa? Intinya, metode gasing ini ngasih kita sebuah peta, sebuah jalur yang sangat logis. Sesuatu yang tadinya kelihatan serem dan menakutkan, kayak perkalian, diubah jadi serangkaian langkah-langkah kecil yang gampang, bisa dicapai, dan bahkan seru. Metode gasing ini benar-benar jadi bukti ya, kalau pendekatannya tepat, siapapun, beneran, siapapun bisa menguasai perkalian. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, duh, aku bisa nggak ya? Tapi udah berubah jadi, oke, trik mana nih yang mau aku coba duluan?